Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah tabel ya terkait DAX dan Power Pivot ya. Buat rekan-rekan jangan salah untuk memahami. Memang tutorial kita kali ini hanya membicarakan tentang DAX dan Power Pivot. Ini kita sudah punya sebuah tabel dimana saat saya mempunyai sebuah slicer dan pivot table di sini ya. Dan slicer ini berisikan scale atau skala, kemudian pivot table di sampingnya berisi data penjualan untuk beverage dan snack, kemudian ini untuk value nya. Nah, yang ingin saya bagikan di sini adalah bagaimana cara membuat sebuah pivot table di sini biar bisa menampilkan skala sesuai apa yang kita pilih di sini. Jadi misal kita klik pada skalanya per 1000 seperti ini, maka value yang ada di sini akan tergantikan dengan atau dibagi dengan 1000. Jika kita bagi dengan atau kita klik pada skala 1 juta, maka nilai atau hasil perhitungan pivot table-nya akan dibagi dengan 1 juta, sehingga kita bisa mendapatkan value yang di sini sesuai dengan apa yang kita mau. Sebenarnya dari tutorial ini yang ingin kita tekankan adalah pivot table bisa dengan fleksibel kita customize untuk tampilannya sesuai dengan apa yang kita klik pada slicer. Dan tanda di sini untuk tabel datanya, sales di sini ya. Ini adalah tabel sales yang ditampilkan di pivot table-nya, dan tabel skalanya di sini sama sekali terpisah, tidak jadi satu tabel di sini. Ya, pattern atau pola dari tutorial kali ini adalah bagaimana cara menghubungkan antara pivot table dengan slicernya, dimana untuk slicer mempunyai tabel sendiri dan pivot datanya mempunyai yang ditampilkan di pivot table punya data sendiri tanpa koneksi ya, atau tanpa relationship apapun. Jika kita lihat nanti di Power Pivotnya seperti ini, kita ke tab Power Pivot kemudian klik Manage, kita bisa lihat di sini di diagram view-nya pun antara kedua tabel ini tidak menampilkan atau relationship-nya tidak tampak, karena memang tidak ada relationship di antara kedua tabel ini. Bagaimana cara membuatnya ya? Kita langsung saja ke prakteknya. Jadi saya save as dulu untuk file di sini ya, agar tidak merubah apapun yang ada di sini. Saya klik file kemudian save as, saya ganti di sini misalnya dengan latihan atau praktek lah, terserah, nanti penamanya bisa diganti-ganti ya. Baik, kemudian kita save dulu dan saya coba hapus apa yang ada di pivot table di sini. Saya klik kanan kemudian saya klik delete, klik delete juga. Saya ke Power Pivot, kita lihat apakah masih ada tabelnya. Kita mulai dari awal, kita klik kanan kemudian delete, klik yes, kemudian klik kanan untuk tabelnya juga, klik kanan delete juga, yes. Oke, jadi kita tidak punya data apapun di Power Pivot. Kita mulai dari scratch ya, dari awal ya, dari nol, benar-benar nol. Kita close untuk Power Pivotnya. Sekarang kita masukkan tabel datanya ke Power Pivot, klik tabelnya kemudian Power Pivot, add to data model. Oke, sudah masuk untuk salesnya, data salesnya. Kemudian untuk scale-nya kita klik pada tabel kemudian Power Pivot dan kita klik pada data model di sini. Oke, sekarang kita sudah mempunyai 12 tabel sama persis apa yang ditampilkan tadi, tidak ada relationship di sini ya. Di sini saya akan menyampaikan mungkin tiga measure yang bisa kita buat dengan hasil yang sama ya. Baik, kita klik ke data view, kita kembali lagi ke tabel sales, kita buat logic dari awalnya dulu. Jadi kita buat sum of sale-nya atau ya sum of sale-nya. Jadi kita buat hasil total dari quantity kali price-nya ya. Jadi kita buat di sini formula di sini sales amount ya. Sales amount akan sama dengan sum x. Kenapa sama pakai sum x? Karena nanti kita harus melakukan iterasi row by row. Quantity kali price kita tampilkan di sum x, quantity kali price kita tampilkan lagi di hasil jumlah sum x nya. Jadi kita buka sum x, kurung buka, kemudian tabelnya adalah tabel sales ya.
tabel sales ya, kita ambil tabel salesnya, double klik, koma, kemudian ekspresinya kita ambil dari quantity kali price. Klik saja di sini sales quantity dikalikan dengan sales price. Oke, tutup kurung, kita tekan enter. Kita sudah memiliki sales amount-nya. Kita lihat di sini, geser. Sales amount sudah kita punyai, kita kasih separator ribuan dulu ya. Kita balik lagi ke Excel ya. Pada dasarnya logiknya adalah total dari quantity kali price nanti di sum akan ditampilkan pada pivot table dengan perbandingan atau skala dari tabel di sini. Jadi jika kita logikakan adalah seperti ini, hasil yang ditampilkan nanti adalah tampilan kan sama dengan hasil sales ya, sales dibagi dengan skala, betul ya. Jadi semisal saya klik pada 1000, hasil salesnya akan dibagi dengan 1000. Saya klik pada 1 juta, hasil saya akan dibagi 1 juta. Jadi menampilkan angka sesuai pembagian yang ada di salesnya. Kita coba kembali ke power pivotnya ya. Kita ke power pivot, ini kita hapus saja dulu del, kita ke power pivotnya, power pivot. Nah, setelah kita punya sum of sales, kita harus bisa mengambil satu buah measure yang bisa menghandle apapun yang dipilih slicer yang akan kita klik. Jadi apapun yang diklik pada slicernya nanti kita milih pada 1, slicernya akan menampilkan angka 1. Misalnya 1000 juga akan menampilkan 1000 sebagai pembagi dari sum atau sales amount-nya. Jadi kita buat saja sebuah measure lagi di sini, testing aja ya, misalnya pembagi lah seperti ini. Kemudian kita pakai percabangan if. Untuk mengambil apakah atau value tertentu dari sebuah slicer, kita menggunakan function hash one value. Jadi seperti hash one value seperti ini. Apakah scale? Kita ambil tabel scale, kolom name-nya berasal dari tabel scale dengan kolomnya namanya scale juga, kita pilih. Hash one value ini memberikan hasil true atau false untuk apa atau kolom yang akan kita passing di sini. Jadi semisal nanti slicer memilih ada salah satu item slicer yang dipilih, maka hash one value nya hasilnya adalah true. Jika tidak ada yang terpilih atau filternya dihilangin atau tidak ada yang dipilih dari sini, maka hasilnya adalah false. Nah, dari hasil true dan false ini kita bisa mengolah atau menambahkan formula F di sini ya. Jika hash one value nya nanti hasilnya adalah true, maka kita tampilkan saja misalnya nilai apa yang dipilih oleh si slicernya, atau dalam hal ini adalah kolom scale-nya. Jadi kita ambil saja value-nya, values dari scale-nya, kolom scale di sini. Keburung, kemudian jika hasilnya false, ini kan masih dalam ranahnya if ya, atau saya besarkan dulu biar lebih enak baca ininya. Saya format sebagai DAX dulu ya, saya enter seperti ini. If hash one value, ini saya enter dulu biar lebih enak dibaca ya. Scale, setelah ini kondisi true, kemudian kita ambil juga kondisi false nya. Kondisi false nya, jika memang kondisi false adalah dalam arti tidak ada yang dipilih, maka sama dengan sales semuanya tidak dikalikan apapun, atau bisa juga dengan kita mengalihkan angka 1 seperti ini. Oke ya, kita tutup seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, pembaginya masih menampilkan angka 1. Kenapa? Karena memang hash one value ini kan kita belum mendeklarasikan si slicernya. Jadi hash one value ini bernilai false karena memang belum ada yang dipilih. Jadi hanya menampilkan angka 1 atau kondisi false pada F-nya. Oke ya, jika measure ini kita gabungkan, maka akan menjadi misalnya M1 aja lah, M scale 1 aja ya, scale 1. Hasilnya adalah kita bisa memakai pembagian biasa ya. Jadi yang pertama ini kita pakai pembagian biasa saja. Slicernya insya Allah akan sama dengan yang ini ya, sales amount tadi.
Jadi jika memang rekan-rekan mau menggunakan sel semon juga boleh, atau saya lebih suka menulis secara langsung saja, bisa tekan skip dulu. Saya klik di sini. Ini saya copy aja di sini sum x nya, Ctrl C ya, saya skip. Kemudian saya membuat sebuah measure baru di sini, misalnya m scale 1 ya, misalnya m scale underscore 1 seperti ini, m scale 1 aja lah. Nah, kita paste tadi, kemudian kita bagi dengan pembaginya di sini. Pembagian tadi adalah if ini saya format sebagai DAX dulu biar gampang dibaca ya. Shift enter, kemudian tab. Nah, ini pembagiannya saya taruh di bawah, shift enter. If has one value tadi ya, has one value untuk scale nya. Kemudian jika benar kita ambil value nya dari scales nya. Kemudian jika kondisinya false kita tampilkan 1 saja seperti ini, tutup kurung nanti ya. Kita format sebagai DAX biar gampang. Shift enter, kondisi true, kemudian shift enter, kondisi false. Ini kita tab saja, tab. Oke, formula kita sudah selesai, kita tekan enter. Ya, sudah menampilkan angka yang sama karena memang belum ada laser yang dipilih. Kita coba dulu format dengan ribuan dan kita tes dulu untuk ininya kita, hasil kita ke pivot table, kita ciptakan dari new worksheet dulu. Kita coba ambil dari analyze ya, kemudian field list biar tampil untuk ininya. Kita ambil dari sales, kita klik pada produknya dan tambah nama produknya, kemudian kita ambil dari M scale nya ya, seperti ini. Ini adalah hasil data yang pertama ya, sama seperti sum optionnya di sini tanpa skala ya. Kemudian kita kembali ke ini ya, pivot ya, kita namai dulu pivot ini ya. Kita insert di slicernya, slicer, kemudian pilih pada all, pilih pada scale nya, kita klik OK. Nah, kita sudah punya slicer dengan isi sama persis seperti apa yang ada pada tabel scale di sini, 1, 1000 dan 1 juta. Jadi saat kita klik pada slicernya sini misal 1000, nah ini akan mengikuti dengan hasil 1000 umpamanya. Jika kita klik pada 1 juta, nah maka angka yang ditampilkan pun akan di skala dengan 1 juta. Kita bisa mengembangkan ini dengan tulisan kali 1 atau di sini kali 1000 atau 1 juta dengan teks ya, bisa saja, asalkan logiknya tetap sama seperti ini dengan measure yang sama, yaitu dengan dibagi dengan pembagi yang sudah kita buat tadi di power pivotnya di sini, pembagi di sini ya. Oke, untuk M scale ini kita bisa membuat untuk versi yang keduanya. Kita coba untuk versi yang keduanya dengan menggunakan divide ya, misalnya M scale 2, kita pakai divide pada dasarnya adalah sama, sum x dari sales quantity dikalikan sum x dari sale ya, tabel sales tekan enter seperti ini, kali sales price seperti ini, tutup kurung. Nah, denominatornya kita pakai yang tadi, if has one value scale, tutup kurung, kemudian kita convert menjadi values ada s nya ya, values scale seperti ini, kemudian kita kalikan 1, tutup kurung lagi. Nah, kita tinggal format ininya, format untuk measure-nya ya biar gampang dibaca, kemudian enter.
ya seperti ini, kemudian komanya aja kita mundurkan di sini ya. Oke, kita tekan enter, kita coba apakah berhasil. Ya, sudah berhasil menampilkan angka yang sama. Kemudian kita format aja dengan pemisah ribuan. Kita coba testing lagi di sini ya. Oke, kita kembali dulu ke pivot table-nya. Masih nyangkut di mana nih? Kita tekan enter. Oke, kita ambil pivot table lagi, atau kita copy aja di sini juga nggak apa-apa. Kita copy di sini, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V saja. Tapi di sini kita tidak menggunakan scale 1, kita pakai scale 2. Kita abaikan saja untuk relationship-nya. Kita klik pada analyze dulu, udah ya. Kita buang dulu M scale-nya, kemudian M scale 2-nya kita masukkan di sini. Kok belum masuk ya M scale-nya ya? Atau belum kita refresh tadi ya? Kita coba refresh datanya. Refresh. Oke, udah kita refresh. Kita close. Kita coba lihat apakah udah masuk measure pivot table-nya. M scale 2 kita udah masuk, kita klik dan drag pada value 2. Oke, kita sudah mempunyai sebuah atau dua buah pivot table ya. Di sini kita connect dulu untuk slicernya biar nyambung ke pivot table ini, juga nyambung ke pivot table yang ini. Klik kanan, kemudian report connection, kita centang keduanya, sudah, kita klik OK. Jadi saat kita klik pada angka 1 sama, M scale 1 bekerja, M scale 2 juga bekerja. Klik pada ribuan, bekerja juga. Klik pada jutaan, bekerja juga. Oke. Jadi intinya keputusannya atau kesimpulannya, kita bisa menggunakan beberapa versi measure ya dengan hasil yang sama. Kita coba sekali lagi ke Power Pivot ya, Power Pivot, Manage. Kemudian kita ambil M scale yang ketiga, M scale 3. Jadi misalnya kita pakai yang balik, kita balik saja untuk membagi atau if nya di depan. Kita pakai if misalnya, sekalian saya format aja sebagai DAX ya. Tekan enter, tab, if has one value, seperti ini. Kita ambil scale nya, kita kurung, kita ambil jika memang value di sini adalah true. Kita pakai sum x juga ya, sum x dari sales, kemudian sales quantity dikalikan sales price, kita kurung. Jika hasilnya benar adalah sum x dari sales quantity dikalikan sales price ini dibagi dengan value dari apa yang kita pilih ya, value. Kita bisa memakai pembagi seperti ini atau pakai divide boleh. Values dari scale-nya seperti ini, tutup kurung. Nah, sekarang kita inisiasikan untuk value jika false pada if-nya. Kita berarti cuman pakai sum x nya doang tanpa membagi. Kenapa tanpa membagi? Jika tidak ada yang dipilih berarti kan dikalikan 1 ya, jadi ini copy saja. Oke. Sudah, kita tutup untuk ininya, F nya. Oke, kita coba tekan enter ya, apakah berhasil? Oh ya, berhasil juga. Kita kasih pemisah ribuan. Kita coba pakai refresh dulu ya, refresh, kita close, kemudian kita pakai pivot table yang sama tapi dengan M scale yang nomor 3. Sekarang kita klik blok, Ctrl C, maaf salah tekan, Ctrl C kemudian Ctrl V ya, seperti ini. Tapi sekarang saya buang M scale yang kedua, saya pakai M scale yang ketiga yang pakai F di depan tadi ya, scale di sini.
ya ini adalah MSkills yang ketiga. Saat saya klik pada angka 1, oke, bekerja sama seperti MSkills 1, 2, dan 3, ribuan, bekerja juga jutaan, bekerja juga. Oke, jadi pada dasarnya kita bisa menampilkan angka yang ditampilkan pada pivot table sesuai dengan slicer yang kita pilih. Dengan slicer ini pun custom ya, bukan dari hasil tabel dari pivot table di sini. Baik, demikian tutorial kali ini. Kelanjutannya nanti kan kita kembangkan teknik ini untuk berbagai macam kebutuhan ya, misalnya untuk mengambil hanya 10 besar dari pivot table-nya saja, atau mengambil ya nanti banyak lah kita kembangkan dan akan kita bicarakan di setiap video tutorial kita ini. Baik, terima kasih. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prastio, masih dalam rangkaian tutorial DAX dan Power Pivot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.